556. Daryl terus berbalik untuk memeriksa Yvette. Wajahnya menjadi lebih pucat, jadi dia khawatir dia akan segera pingsan. Ibu Permaisuri. Yvette menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah, jika kamu tidak ingin Daryl mengambilmu, aku masih bisa. Bisa bertahan, suaranya lembut, dia kelelahan. Yvette merasa tersentuh ketika Daryl menawarkan untuk membawa Permaisuri bersamanya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan jika Permaisuri tidak setuju dengan itu. Ini. Permaisuri berada dalam dilema, dia bisa melihat bahwa Yvette kelelahan. Sepertinya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dia tidak bisa menerima jarak dekat Daryl darinya jika dia membawanya bersamanya saat dia berenang menuju pulau itu. Apakah ada jalan keluar dari masalah itu? Permaisuri melirik Daryl dengan arogan. Lepaskan titik akupuntur saya, aku bisa berenang sendiri. Ketika 4 saudara Skope menyelamatkannya dari istana, mereka telah menyegel titik akupunturnya. Mereka berasal dari Pulau Api Es, dan mereka memiliki metode unik untuk menyegel titik akupuntur. Permaisuri telah mencoba berbagai cara untuk membuka segelnya tetapi tidak berhasil. Dia berpikir bahwa Daryl akan tahu bagaimana melakukannya karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Stella. Dia adalah kaisar bela diri, dia akan bisa tetap mengapung meskipun dia tidak benar-benar tahu cara berenang. Namun, dia harus membuka segel titik akupunturnya terlebih dahulu. Buka segel titik akupunturmu. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Daryl menjawab tanpa ragu-ragu. Daryl mungkin tampak muram ketika dia menjawabnya, tapi dia geli. Dia memang tahu cara membuka segel titik akupunturnya, itu adalah metode titik akupuntur terbalik. Ketika Erik menangkapnya, dia juga berjuang ketika dia mencoba membuka segel titik akupunturnya. Dia hanya bisa melarikan diri ketika Stella memberitahunya tentang triknya. Jika itu orang lain, mungkin Daryl akan membantu mereka melepaskan titik akupuntur mereka. Namun, dia kesal dengan Permaisuri karena dia masih mempertahankan sikap bangga, bahkan ketika mereka berada dalam situasi yang sulit. Daryl menyimpan pikirannya sendiri untuk menghormati Yvette, tetapi dia tidak sabar untuk memberinya pelajaran. Dia tidak tahu bagaimana melakukan itu. Permaisuri cemas, alisnya berkerut saat dia mengamati Daryl dengan cermat. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bagaimana melakukannya? Bukankah Stella wanitamu? Permaisuri terdengar kesal ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dia tidak tahu mengapa putrinya akan jatuh cinta pada pria itu. Dia memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya, namun dia telah memilih untuk bersamanya. Yang mulia, Daryl tampak pahit ketika dia menjelaskan, sudah kubilang bahwa aku baru saja bertemu Stella. Kami menikah karena keempat kakak laki-lakinya menipu saya. Saya tidak mengenal mereka dengan baik, jadi bagaimana saya tahu cara untuk menghilangkan titik akupuntur Anda? Oh. Permaisuri menggigit bibirnya saat dia memelototi Daryl. Kemudian, dia berkata, yah, sepertinya aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu membawaku kalau begitu. Apa? Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan? Daryl merasa tidak berdaya. Dia berbalik ke arah Yvette dan berkata, kamu harus pergi dulu. Aku akan mengikutimu dari belakang. Yvette mengangguk setuju saat dia mendorong Permaisuri ke arah Daryl. Kemudian dia melanjutkan berenang menuju pulau. Akhirnya, Yvette merasa santai, dia tidak lagi terlihat pucat. Daryl tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyuruh Permaisuri untuk melingkarkan lengannya di lehernya dan berenang di dekatnya. Terkesiap. Daryl mengisap seteguk udara. Permaisuri memiliki sosok yang sempurna. Tubuhnya menegang. Daryl merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari tulang rusuknya karena kecemasan dan rasa malunya. Baru sehari yang lalu dia melawan Daryl, dia tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Dia membencinya karena kematian Kaisar. Bab 1557. Permaisuri tidak hanya memberinya restu, tetapi dia juga mengizinkan Daryl untuk mendukungnya saat mereka berenang menuju pulau itu. Mereka berdua saling berpegangan selama berenang. Sayang sekali. Permaisuri akhirnya tenang. Kemudian, dia terus bersikap dingin dan menyendiri terhadap Daryl. Dia juga cepat dengan perintahnya. Daryl, bisakah kamu tidak menggerakkan tanganmu?
Yang mulia, saya perlu menggerakkan tangan saya untuk berenang dan mendayung, bagaimana saya tidak bisa memindahkan mereka? Apakah Anda akan berhenti bergerak? Kamu, setelah kita sampai di pulau, kamu harus melupakan ini, apakah kamu mendengarku? Kenapa aku harus melupakan sesuatu? Aku tidak melakukan apapun padamu. Jika aku memberitahumu untuk melupakannya, maka itulah yang perlu kamu lakukan. Sangat baik. Saat mereka bertengkar, Daryl membawa permaisuri bersamanya saat mereka berenang di belakang IVT, mereka semakin dekat ke pulau itu. Namun, sepertinya itu butuh waktu lama. Segera, mereka bertiga akhirnya tiba di tepi pulau kecil itu. Daryl dengan cepat meletakkan permaisuri di pantai. Saat dia menginjak tanah berpasir, dia menghela nafas lega. Titik akupunturnya telah disegel, dan dia telah melakukan perjalanan panjang, dia telah kehilangan kekuatannya. Daryl dan IVT juga duduk di pantai saat mereka mencoba memulihkan kekuatan mereka. Setelah istirahat sejenak, Daryl mengambil napas dalam-dalam sebelum dia berdiri dan mulai menjelajahi pulau itu. Dia mengira itu adalah pulau kecil, itu tampak kecil dari kejauhan. Namun, itu sebenarnya adalah pulau yang sangat besar. Daryl merasa seperti memiliki ukuran dua kota Donghai. Pulau itu subur dan hijau, dengan gunung yang tampak seperti 1000 meter. Namun, lingkungannya tampak rumit. Pulau ini sangat besar. IVT telah memulihkan kekuatannya. Saat dia melihat sekelilingnya, dia berseru, ada gunung di sini. Saya tidak yakin apakah ada orang yang tinggal di sana, sepertinya ini bukan pulau api es. IVT tampak lega saat dia berbicara. Jika dia bisa selamat dari bencana, dia tahu itu akan menjadi berkah tersembunyi. IVT, ibunya, dan Daryl akhirnya keluar dari bahaya. Lebih penting lagi, selama dia bisa bersama Daryl, dia bersedia menghadapi kesulitan apapun. Daryl tersenyum tipis. Aku akan pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Anda dan permaisuri harus menunggu saya di sini. Kemudian, dia berjalan ke hutan di depan mereka. Oke, kamu pergi duluan. Saat dia berdiri di sisi permaisuri, dia berteriak, hati-hati. Kembalilah dengan cepat jika kamu merasakan bahaya. Dia khawatir dan khawatir tentang dia. Daryl terluka parah, jadi dia mungkin tidak bisa mengatasi bahaya apapun. Permaisuri tetap memasang wajah datar. Dia tidak khawatir tentang Daryl. Sebaliknya, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika sesuatu terjadi pada Daryl. Mungkin putrinya akan menyerah padanya saat itu. Permaisuri memiliki dendam terhadap Daryl setelah kematian Kaisar. Sementara itu, di pihak Daryl. Setelah dia berkelana ke hutan, Daryl memperhatikan keprimitifan daerah itu. Pulau kecil itu tidak berpenghuni, itu adalah pulau terpencil. Kemudian, Daryl menemukan sebuah gua ketika dia sampai di gunung. Bab 1558. Itu bukan gua besar, tapi kering. Itu adalah tempat yang sangat baik bagi mereka untuk beristirahat. Daryl senang. Gua ini tidak buruk, aku akan membawa IVT dan permaisuri ke sini nanti. Perahu mereka hilang, jadi dia hanya bisa menemukan tempat bagi mereka untuk beristirahat saat mereka memikirkan langkah selanjutnya. Daryl pergi ke gua untuk melihat-lihat saat dia bergumam pada dirinya sendiri tentang rencana selanjutnya. Dia sangat puas dengan itu. Mengaum. Tiba-tiba, dia mendengar raungan binatang buas dari dalam hutan. Itu rendah, tetapi memiliki tembakan kekuatan yang menakutkan. Sial. Ada binatang ajaib di sini. Daryl terkejut mendengar raungan keras binatang itu. Dia terkejut, tetapi dia tidak gugup sama sekali. Meskipun Daryl tidak tahu apa-apa tentang binatang ajaib itu, dia bisa merasakan kekuatannya. Dia tahu bahwa binatang itu akan menjadi martial sage, mungkin di level 5. Dia tidak khawatir tentang semangat martial sage level 5. Daryl masih memiliki luka di sekujur tubuhnya, jadi dia bisa melakukan sedikit latihan untuk menyembuhkannya. Saat dia memikirkan hal itu, Daryl berjalan keluar dari gua dan kembali dengan cara yang sama. IVT menyambutnya begitu dia sampai di pantai. Apakah kamu menemukan sesuatu, Daryl? IVT bertanya dengan gembira, dia bahkan tidak menunggunya untuk lebih dekat dengannya. Permaisuri merasa kedinginan.
Dia juga malu, dia adalah permaisuri yang bermartabat, namun dia harus tinggal di pulau terpencil. Ivete. Daryl tersenyum dan meraih tangan Ivete. Ada sebuah gua di dekat gunung. Itu adalah tempat yang bagus untuk kita beristirahat, tapi ada gua untuk kita istirahat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, permaisuri memotongnya dengan tidak sabar. Mengapa kamu tidak membawa kami ke sana sekarang? Itu adalah nada menuntutnya yang biasa, dan dia juga terdengar tegas. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Daryl tersenyum pahit saat dia memimpin. Daryl ingin memberitahu mereka bahwa ada binatang buas di pulau itu. Dia ingin Ivete lebih berhati-hati, tetapi permaisuri telah memutuskan untuk menyela dia. Daryl sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, sepertinya binatang ajaib itu tidak memiliki terlalu banyak kekuatan, itu hanya seorang martial saint. Itu juga pulau besar, jadi mereka mungkin tidak akan melihat binatang buas dalam waktu dekat. Segera, mereka tiba di gua. Wow, gua ini tampak hebat. Ivete merasa lega, dia bersorak ketika dia menyadari mereka bisa beristirahat di gua yang kering dan nyaman. Meskipun dia seorang putri, Ivete tidak keberatan dengan gua atau kesulitan lainnya. Selama dia bisa bersama Daryl, tempat manapun akan tampak seperti surga baginya. Daryl tersenyum ketika dia melihat kegembiraan di wajah Ivete. Permaisuri berjalan ke dalam gua tanpa ragu-ragu dan duduk untuk beristirahat. Kemudian dia menoleh ke arah Daryl dan berkata, "Aku lapar sekarang. Ambilkan aku makanan. Pastikan mereka bersih." Dia lapar dan lelah setelah perjalanan panjang mereka. Sial. Daryl tak bisa berkata-kata saat melihat tatapan bangga sang permaisuri. Sepertinya dia telah melupakan rasa malunya ketika mereka jatuh ke dalam air. Kemudian, dia melihat ke arah Ivete, yang ada di sebelahnya. Dia berkata, "Tentu, saya akan pergi ke pantai untuk menangkap ikan. Aku ikut denganmu." Ivete berjalan menuju Daryl, meraih tangannya dan tersenyum. "Ayo kita tangkap ikan bersama." Ivete cerdas dan waspada. Dia tahu bahwa Daryl kesal, jadi dia ingin menemaninya. Daryl mengangguk, lalu mereka berdua berangkat bersama. Ivete. Bab 1559. Permaisuri mengerutkan kening saat dia memanggil putrinya. Ivete bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pergi bersama Daryl. "Aku akan sendirian jika kau pergi bersamanya. Siapa yang akan berada di sini untuk menjagaku? Kamu harus tinggal di sini bersamaku." Permaisuri memelototi Daryl dengan jijik ketika dia mengatakan itu. "Hanya karena kamu seorang pangeran permaisuri sekarang, kamu pikir kamu mendapat restuku. Kamu bajingan yang tidak pantas mendapatkan putriku." Ibu permaisuri. Ivete menghentakkan kakinya dengan marah saat dia memprotes dengan cemas. Tidak ada seorang pun di pulau ini, jadi tidak ada bahaya. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tidak terlihat seperti dia akan berkompromi. Daryl tersenyum pahit. "Ivete, kenapa kamu tidak tinggal bersama permaisuri? Aku bisa menangkap ikan sendiri." Daryl mengedipkan mata pada Ivete untuk memberitahunya agar tidak khawatir. Kemudian, dia berjalan keluar dari gua. Ketika dia tiba di pantai, Daryl menggunakan Heavenly Halberd untuk menangkap beberapa ikan. Dia menggunakan senjata untuk menusuk mereka. Ketika dia kembali ke gua, dia melihat bahwa Ivete telah dengan serius menyalakan api. Ketika dia mencapai mereka, dia bahkan menawarkan bantuan untuk memasak ikan. Ivete adalah seorang putri, dan dia belum pernah memasak apapun sebelumnya, tetapi dia melakukannya dengan baik. Dia telah membantu Daryl dengan memasak. Daryl selalu membawa banyak bumbu saat bepergian. Namun, dia baru mulai melakukan itu setelah dia memiliki Joel sebagai pelayannya. Daryl dan Ivete mengobrol dan tertawa saat mereka memasak, mereka seperti pasangan tua yang manis. Suasananya begitu santai dan menyenangkan, tetapi permaisuri tidak senang setelah dia melihat mereka bersama. Dia sangat tidak puas dengan Daryl. Ia tidak tahan melihat putrinya begitu mesra dengan pria itu. Semakin dia melihat mereka, semakin dia merasa kesal. "Yang mulia." Akhirnya, setelah mereka memasak ikan, Daryl menusuknya dengan cabang dan menyerahkannya kepada permaisuri. Dia tersenyum dan berkata,
beritahu saya apa pendapat Anda tentang masakan saya. Sementara Ivete menyiapkan ikan, Daryl yang memasaknya. Permaisuri tidak segera menerima persembahan itu. Dia menatap tusuk sate ikan bakar dengan jijik. Sangat tidak higienis untuk menusuk mereka dengan cabang. Apa kau ingin membuatku sakit? Sial. Daryl merasa putus asa. Ivete juga tercengang. Dia mengambil jepit rambut dari kepalanya dan mensterilkannya dengan api. Kemudian, dia memasukkan ikan ke dalamnya dan menyerahkannya kepada ibunya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini, Ibu Permaisuri, ini seharusnya baik-baik saja. Aku tidak percaya dia berpegang teguh pada aturan saat ini." Permaisuri tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil ikan bakar dan mulai makan dalam gigitan kecil. Sepertinya Permaisuri memang Ibu Ivete. Meskipun mereka berada di api unggun, dia masih memperhatikan etiketnya saat memakan ikan. Dia telah berhasil mempertahankan posturnya yang baik dan anggun. Daryl menghela nafas diam-diam ketika dia melihat itu. Kemudian, dia tersenyum dan mulai menikmati makanan bersama Ivete. Ivete menggigitnya. Kemudian, matanya berubah menjadi bentuk bulan sabit saat dia berseri-seri dan bertepuk tangan. Baunya sangat enak. Ini sangat enak. Daryl tertawa. Dia dalam suasana hati yang baik ketika dia mendengar pujian Ivete untuknya. Joel adalah orang yang mengajarinya memasak. Ketika dia memikirkan wanita muda itu, dia teringat pada Zoran, Dax, dan yang lainnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Saya berhasil melarikan diri, tetapi saya masih tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Ibu Permaisuri. Ivete tersenyum pada Permaisuri. Ibu Permaisuri, bagaimana masakan Daryl? Dia menatap ibunya dengan penuh harap dan berharap mendapat pujian. Suaminya telah membuat ikan bakar, jadi dia berharap ibunya akan menyetujui masakannya. Bab 1560. Biasa-biasa saja. Saya tidak akan memakannya jika kita memiliki dapur kekaisaran di sini, jawab Permaisuri dengan wajah datar. Masakan pedesaan seperti itu dengan bahan-bahan dari gunung dan laut, tidak baik untuk disajikan, tapi mungkin hanya cocok untuk mengisi perut. Dia tahu bahwa Ivete ingin memancing pujian untuk Daryl. Namun, semakin keras Ivete mencoba, semakin Ratu menolak Daryl, terutama ketika dia memikirkan kematian Kaisar. Ivete merasa sedih ketika dia mendengar itu. Namun, dia juga mengedipkan mata pada Daryl untuk memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak mengingat kata-kata ibunya. Daryl tidak mempermasalahkannya. Dia hanya tersenyum dan melanjutkan makannya dengan Ivete. Setelah itu, Ivete berkata dengan lembut, "Kami telah bepergian sepanjang hari, Daryl. Ayo istirahat lebih awal." Sangat baik. Kemudian, Daryl keluar untuk mencari jerami, dan Ivete meletakkannya di 3 tempat tidur kecil. Daryl meluangkan waktu untuk memulihkan energi internalnya. Setelah itu, Daryl hendak berbaring di atas jerami untuk tidur. "Hei, siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa tidur di sini?" Suara dingin Permaisuri bergema di seluruh gua. "Kenapa kamu tidur di sini? Terus aku tidur di mana? Kamu benar-benar tidak tahu aturan sama sekali." Permaisuri memelototi Daryl dengan sedih. "Ibu Permaisuri." Ivete menghentakkan kakinya dengan cemas. "Hanya ada satu gua di sini. Jika dia tidak tidur di sini, kemana lagi dia akan pergi? Selain itu, dia masih terluka. Tolong biarkan dia tidur di sini, Ibu Permaisuri. Jangan khawatir, dia tidak akan mengganggumu." "Tidak." Permaisuri menggelengkan kepalanya, dia bersikeras dengan tegas. Bagaimana bisa seorang pria tidur di tempat yang sama dengan Permaisuri? Juga, bahkan jika Anda saling mencintai, Anda belum menikah. Jadi, jangan melewati batas itu. Kita berdua bisa tidur di sini, Ivete, dan dia bisa mencari tempat lain untuk tidur. Jika Anda tidak setuju, maka jangan panggil saya Ibu Permaisuri di masa depan." Daryl terkejut mendengarnya, dia sangat marah. "Jadi bagaimana jika Anda seorang permaisuri yang bermartabat? Anda melarikan diri untuk hidup Anda, dan bukankah saya telah mengurus makanan dan tempat tinggal Anda? Sekarang setelah kita memiliki makanan dan minuman dan juga tempat tinggal, kamu ingin aku pergi? Logika macam apa ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda masih berada di istana yang megah?
Semakin Daryl memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Dia bosan dengan perilaku permaisuri, tetapi dia harus menahan amarahnya demi Ivete. Ibu permaisuri. Ivete hampir menangis, tetapi ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan dapat bernegosiasi dengan ibunya, dia berbalik untuk melihat Daryl tanpa daya. Kemudian, dia berkata dengan getir, "Maukah kamu mencari tempat lain untuk tidur, Daryl?" Hati Ivete hampir hancur ketika dia mengatakan itu. Dia ingin tidur dengan Daryl. Namun, sepertinya mereka tidak bisa melakukannya, permaisuri telah melarang itu. Itu benar. Daryl mengangguk dan menatap Ivete sambil tersenyum. "Saya memiliki kulit yang tebal, saya tidak keberatan tidur di luar. Anda dapat beristirahat di sini bersama permaisuri." Berdengung. Saat dia berbicara, Daryl merasakan gelombang kekuatan spiritual dari hutan. Kekuatan spiritual datang dalam gelombang lembut. Meskipun energi internal Daryl belum pulih sepenuhnya, dia adalah kaisar bela diri tingkat 5. Dia hampir mencapai level Heaven Ascension, jadi dia bisa langsung merasakan kekuatannya. Di sisi lain, Ivete dan permaisuri tidak menyadarinya sama sekali. Binatang macam apa ini? Ini aktif di malam hari, pikir Daryl dalam hati. Kemudian, dia tersenyum pada permaisuri dan berkata, "Yang mulia, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan ini." Ada api unggun di pintu masuk gua, mungkin itulah yang menarik binatang ajaib itu mendekat. Wajah cantik permaisuri memerah ketika dia merasakan tatapan tajam Daryl padanya. Dia berteriak, "Kamu semakin sulit diatur. Mengapa saya menyesal mengirim Anda keluar?" Dia tidak mengerti maksud di balik kata-kata Daryl. Dia bermaksud memberitahunya bahwa mungkin ada binatang ajaib di luar sana, dan itu mungkin masuk tanpa izin ke dalam gua.